Makin deket, itu makin terlihat jelas ada satu sosok mirip sosok pocong. Tapi Mas Rudi sebelum membangunkan kendaraannya, dia sempat melihat ke belakang. Dan pocong itu masih berdiri di sana dengan wajah pucat. Masih ada sumpulan kapas di sekeliling badannya dan di hidungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Jumpa lagi di segmen Radio Mistis kali ini. Gue bakal bawain pengalaman menyeramkan dari Mas Rudi dan Mbak Devita dari Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi mereka berdua pernah mengalami suatu kejadian horor nih saat mereka di dalam perjalanan menghadiri suatu acara pernikahan teman kerjanya Mas Rudi, dan ada sesuatu yang tidak mengenakan di balik kisah ini. Kejadian ini belum lama terjadi, sekitar tahun 2018. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi, mari kita fokuskan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu yuk. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk merinding. Mas Rudi dan Mbak Vita ini adalah pasangan muda yang baru aja menikah dan belum mempunyai anak pada waktu itu. Mbak Vitanya sendiri yang mengaku bahwa dia tuh masih pengen kayak orang pacaran, tapi secara sah, mungkin setahun atau 2 tahun menikmati masa-masa awal pernikahan mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang tidak jauh dari orang tuanya. Masih satu kecamatan lah kayak gitu. Mas Rudi bekerja di sebuah pabrik sebagai teknisi mesin, sedangkan Mbak Vita dulunya adalah seorang kasir minimarket. Dan setelah menikah, Mbak Vita memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya. Katanya sih dia mau fokus urus suaminya dan rumah tangganya. Nah, pada siang itu ketika Mbak Vita sedang beres-beres rumah, tiba-tiba ada 2 orang pemuda yang mendatangi rumahnya Mbak Vita. Juga mereka tidak kenal dengan pemuda tersebut. Nah, pemuda itu berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata Mbak Vita tuh. "Ini Mbak, kami mau antar undangan dari kakak saya Hamdan," kata pemuda itu tuh. Diterimalah undangan tersebut dan sempat dilihat oleh Mbak Vita. Mbak Vita pada saat itu juga bingung. Ini Hamdan siapa? Temanku yang nggak ada yang namanya Hamdan. Mana lumayan jauh lagi lokasinya. Mungkin temannya Mas Rudi kali ya. Singkat cerita, sore harinya Mas Rudi pun pulang bekerja dengan sepeda motornya. Lalu selesai Mas Rudi mandi dan makan, Mbak Vita menyerahkan undangan tersebut ke Mas Rudi. "Mas, ini ada undangan dari Hamdan, tapi aku nggak tahu Hamdan siapa," kata Mbak Vita. Lalu Mas Rudi pun menjawab, "Oh, si Hamdan, alhamdulillah nyusul juga dia ternyata." Mbak Vita pun bertanya kembali, "Hamdan yang mana ya Mas?" "Itu loh, Hamdan teman kerjaku dulu." Loh, ini acaranya hari Sabtu, 3 hari lagi ya? Mana udah terlanjur ngambil lembur lagi," kata Mas Rudi. Mas Rudi udah terlanjur ngambil lemburan di pabriknya, jadi biasanya itu dia dari pagi sampai jam 7 malam. Lalu Mbak Vita menyarankan, "Kenapa nggak minggunya aja Mas?" "Pengennya sih begitu dek, tapi aku ya nggak enak ke si Hamdan. Aku juga sekalian reunian, lagi pula si Hamdan ngamplopnya lumayan gede waktu itu. Tapi nggak disebutin nominalnya," kata Mas Rudi. "Ya udah Mas, kalian kita jalan-jalan aja," kata Mbak Devita. Singkat cerita, hari H pun tiba. Waktu itu, Mas Rudi pun tiba. Pada saat itu, Mas Rudi pulang dari tempat kerjanya sekitar pukul 6:30 malam. Mbak Vitanya juga pada waktu itu udah dandan rapi. Jadi ketika Mas Rudi pulang, mereka langsung OTW. Dan Mas Rudi pun pulang dan dia langsung bergegas ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Nah, selesai rapi sekitar pukul 6:30 malam. Selesai rapi sekitar pukul 7 malam. Mbak Vita bertanya, "Mas, gimana? Mau makan dulu nggak? Kan baru sampai, atau istirahat dulu sebentar gitu?" Mas Rudinya menjawab kembali, "Kalau makan kayaknya nggak dulu deh, Dek. Paling aku mau ngopi ngerokok dulu aja lah sebentar buat ngilangin ngantuk." Mbak Vitanya langsung buatin Mas Rudi kopi, dan akhirnya mereka jalan menuju lokasi. Jadi, acara pernikahan si Hamdan ini digelar di rumah mempelai wanitanya.
Jaraknya sendiri lumayan jauh, kurang lebih memakan waktu sekitar 40 menit kalau menggunakan sepeda motor. Mas Rudi juga nggak tahu pasti tempatnya itu di mana. Jadi, mereka menggunakan Google Maps sebagai navigasi perjalanan Mbak Vita yang memegang HP-nya, sedangkan Mas Rudi ya fokus ke jalan. Ya, perjalanan menuju lokasi hampir nggak ada hambatan. Kalaupun ada, ya nyasar-nyasar sedikit lah. Wajar, namanya juga pakai Google Maps. Sekitar pukul 8 malam, mereka pun sampai di lokasi. Lalu Mbak Vita bertanya, "Mas, ini ada janurnya mas." Dan ada juga 2 orang hansip yang menunjukkan tempat parkirnya. Mereka pun langsung masuk ke dalam tenda dan langsung memberi selamat kepada pasangan mempelai. Mas Rudi pun berkata, "Wah Hamdan, tak kira kamu itu sunat bukan nikah." Lalu Mas Hamdan menjawab, "Bisa aja kamu, itu Ruth di sana ada teman-teman kita." Setelah itu, mereka juga menuju prasmanan untuk makan. "Dek, kamu mau makan gak?" tanya Mas Rudi ke istrinya. "Ah, enggak mas, aku masih kenyang," kata si Mbak Vita. "Ya udah, aku makan dulu ya," kata Mas Rudi sambil memegang piring. Baru nyendok nasi, tiba-tiba ada suara yang memanggil Mas Rudi. Entah siapa suara itu. Mas Rudi pun pamit ke si Hamdan dan ke teman-temannya di sana. Baru aja mau salam-salaman ke teman-temannya, tiba-tiba hujan datang dengan deras. Aduh, asem, baru aja mau pulang. Mas Rudinya juga udah kelelahan sebenarnya, pengen buru-buru pulang. Ditambah lagi Mbak Vitanya udah cemberut aja dari tadi. Sebenarnya Mas Rudi punya 2 jas hujan di motornya, tapi kalau hujan deras begini agak beresiko juga, jarak pandang juga terbatas, apalagi jalan malam. "Dek, tunggu sebentar ya, ini hujan deras banget," kata Mas Rudi sambil menyalakan sebatang rokok. Tapi mereka duduknya udah agak ke depan sana, gak gabung lagi sama teman-temannya. Waktu itu Mbak Vita cuma diem aja, tidak menjawab apa-apa. Mungkin karena kesel atau gimana juga gak tahu. Ditungguin lah sekitar setengah jam. Akhirnya hujan reda kembali. Tinggal rintik-rintiknya aja tuh yang kelihatan. "Ya udah dek, kita pulang sekarang aja." Mereka pun jalan tuh. Mbak Devita pada saat itu moodnya perlahan udah mulai membaik. Dia pun bertanya, "Mas, masih ingat kan jalan pulangnya? Ini masih gerimis, gak mungkin aku ngeluarin HP buat lihat maps." Mas Rudi kembali berkata, "Ya masih dek, tenang aja. Ini tempat mainku dulu." Padahal sebenarnya dia sendiri juga gak tahu pasti dan agak ragu. Mas Rudi pun jalan pada waktu itu. Mereka berdua udah pakai jas hujan, karena memang posisinya masih gerimis. Kondisi jalan itu juga udah mulai sepi. Nggak ada orang lewat satupun. Mereka pun jalan agak santai waktu itu. Karena jalan juga agak licin, bahaya juga kalau mereka ngebut-ngebut. Mereka jalan melewati pemukiman warga. Makin ke dalam, jalannya makin sempit. Hujan juga masih gerimis. Mereka jalan makin dalam. Udah tidak ada lagi pemukiman warga. Yang ada hanyalah pohon bambu dan jalannya juga udah mulai rusak. Jadi mau gak mau, Mas Rudi pun jalan pelan-pelan, takut ngeblosor katanya. Mbak Devita pada saat itu nanya ke Mas Rudi, "Mas, ini beneran kan jalannya? Kok sepi begini?" "Iya dek, setahu Mas ya lewat sini, nanti tembusannya ke jalan raya," jawab Mas Rudi. "Mana Mas, kita gak nyampe-nyampe, malah ke kebun kosong begini." "Udahlah Mas, kalau nggak tahu jalan, mending muter balik aja," kata Mbak Vita mulai jengkel pada saat itu. Mas Rudi pun menuruti kemauan istrinya. Baru aja mau putar balik, mereka mencium bau pandan yang sangat menyengat. Pada saat itu pikiran Mas Rudi ini mungkin musang pandan, jadi wajar lah, namanya juga di kebun. Tapi Mbak Vita melihat di jarak kurang lebih 10 meter, ada satu buah kotak amal, kecil. Dan pintu seperti semacam gapura gitu, tapi kondisinya itu gelap. Satu-satunya penerangan ya cuma dari motornya Mas Rudi aja. Lalu Mbak Vita bertanya, "Mas, itu kok ada kotak amal ya?" "Udah biarin aja deh," kata Mas Rudi sambil memarkirkan motornya untuk berputar arah. Setelah berjalan kurang lebih 20 meter dari sana, mereka baru sadar kalau tempat yang tadi mereka lewati adalah sebuah pemakaman. Mereka pun jalan terus dan apesnya hujannya kembali turun
Mbak Vita udah gerutu segala macem. Ini jalan makin kesini makin hancur. Banyak kayak genangan air. Dan jalannya pun cukup sepi. Cuma 1 atau 2 orang yang lewat. Akhirnya di suatu tempat, tepatnya di tengah kebun kosong dan jalan setapak, Mas Rudi pun menghentikan kendaraannya. Dari kejauhan, dia melihat seperti ada satu sosok putih yang membujur menghalangi jalan. Kata Mas Rudi berkata, "Itu apa? Kok mirip tanggul yang terbuat dari karung membentang di tengah jalan?" Mas Rudi pun pelan-pelan jalan. Sementara Mbak Vitanya udah keleyep-keleyep alias ngantuk. Makin deket, itu makin terlihat jelas ada satu sosok mirip sosok pocong yang terbujur membentang di jalan, menghalangi jalan mereka. Nah, jaraknya ini udah sekitar 10 meteran. Mas Rudi pun berkata ke Mbak Vita, Dek, itu apa ya? Kok mirip pocong?" Mbak Vita pun kaget. "Astagfirullahaladzim, iya mas, itu beneran pocong mas." Mas Rudi menjawab, "Ya iya pocong dek, tapi kok kainnya masih bersih ya?" "Wah, ini nggak beres dek." Jadi, pocong tersebut menggunakan kain yang cukup bersih dan wajahnya terbuka, tapi tidak terlalu jelas pada waktu itu. Karena jaraknya masih sekitar 10 meteran. "Kok aku curiga ya dek? Aku curiganya ini orang jahil. Biasanya kan pocong kainnya kumel. Loh ini masih bersih," kata Mas Rudi. Mbak Devitanya udah ketakutan. "Udahlah mas, aku nggak mau lihat, terserah kamu lah." "Wis, tak injek aja lah sekalian, mau pocong mau orang. Wis, tak injek aja. Siapa suruh tiduran di jalan, pakai pocongan lagi," kata Mas Rudi. Waktu itu motor Mas Rudi dalam posisi netral. Dia pun langsung masukin gigi dan langsung tancap gas. Mas Rudi juga tidak berani ngebut-ngebut karena ya itu tadi, jalannya udah gundul, ditambah lagi basah, apalagi masih gerimis. Mereka pun makin dekat. Mereka udah berada sekitar 2 meteran dari sosok tersebut. Si pocong itu pun bangun. Cara bangunnya pun aneh, seperti melayang gitu, dan tiba-tiba berdiri dan menghadap langsung dengan mereka berdua. Mas Rudi pun kaget. Loh. Entah karena kaget bercampur rasa takut, Mas Rudi langsung ngerem mendadak untuk putar balik. Karena dia yakin betul itu adalah pocong beneran. Dan sialnya mereka berdua pun jatuh saat mau putar balik. Mbak Vitanya pada saat itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi Mas Rudi sebelum membangunkan kendaraannya, dia sempat melihat ke belakang. Dan pocong itu masih berdiri di sana dengan wajah pucat. Masih ada sumpulan kapas di sekeliling wajahnya dan di hidungnya. Mas Rudi pun mengenali sosok pocongan tersebut. Mas Rudi tambah ketakutan lagi. "Dek, bangun dek, buruan dek." "Ya susah mas, kaki aku ketiban motor," kata Mbak Devita sambil emosi. Akhirnya Mas Rudi bangunin motornya. Dan untungnya itu motor langsung menyala sekali starter. Dan mereka berdua berhasil menjauhi sosok itu. Mbak Devitanya pada saat itu udah bener-bener bad mood lah. Tidak ngomong apa-apa. Mungkin nahan sakit juga karena habis jatuh dari motor. Akhirnya mereka berhasil keluar dari jalan sempit itu. Dan setelah 500 meter berjalan, mereka pun menemukan sebuah warung yang tidak dijelaskan warung apa. Ya mungkin warung kopi lah. Dan ada 3 orang bapak-bapak yang lagi ngopi di sana. Di sana juga udah mulai kelihatan perkampungan, walaupun rumah-rumahnya masih berjarak. Mas Rudi pun nanya, jalan keluar dari tempat ini menuju jalan raya. "Pak, nuwun sewu, kalau mau keluar ke jalan raya itu lewat mana ya?" "Oh itu mas, lurus aja, nanti ketemu perempatan belok ke kiri. Udah banyak rumah nanti di sana, dan nanti keluarnya itu ke jalan raya mas," kata salah satu bapak-bapak yang ada di sana. "Oh iya pak, matur suwun ge," kata Mas Rudi. Mbak Devitanya pada saat itu diem aja dan cemberut, tidak ngomong apa-apa. Mas Rudinya coba menghibur, kayak coba ngajak ngomong lah Mbak Devitanya. Dek, kamu nggak apa-apa? Udah jalan." Itu aja yang keluar dari mulutnya Mbak Devita. Ya kayak cewek ngambek lah pada umumnya. Dalam hatinya Mas Rudi, waduh, kalau yang ini kayaknya lebih serem daripada ngeliat pocong. Dan singkat cerita, bener saja, setelah ketemu perempatan, Mas Rudi pun ambil ke kiri. Pada saat itu, di sana banyak perkampungan dan cukup lumayan padat. Dan juga bener aja, akhirnya mereka pun menemukan jalan raya. Dan Mas Rudi udah tahu jalannya, jadi tinggal pulang aja ke rumah.
Mereka pun sampai di rumah sekitar pukul setengah 12 malam. Sebelum buka pintu, Mas Rudi pun berkata kepada Mbak Vita, "Dek, kamu lihat wajah pocongnya nggak?" "Nggak," kata Mbak Devita. Jawabnya masih ketus. Kata Mas Rudi, ya udah, kita masuk aja. Bersih-bersih nanti Mas ceritain." Mereka pun masuk ke dalam rumah dan mandi pada waktu itu. Kaki Mbak Devita luka ringan, sementara Mas Rudi mengalami luka baret di tangan sampai jas hujannya. Singkat cerita, mereka selesai bersih-bersih. Mbak Devitanya juga udah mulai baikan moodnya. Jadi Mbak Devita ini orang yang tidak bisa lama-lama kalau marah. Mereka berdua pun ke kamar untuk siap-siap tidur. Tapi di sini Mas Rudi langsung menceritakan yang dia lihat tadi. "Dek, kamu belum ngantuk kan?" katanya Mas Rudi. "Belum," kata Mbak Devita. Mas Rudi berkata, "Ya udah Mas, minta maaf ya karena nggak nurut omongan kamu tadi buat cepet-cepet pulang. Jadi kita cepet babak bulur begini deh. Tapi Dek, yang pas kita jatuh tadi aku sempat lihat muka si pocong itu. Dan Mas tahu persis muka siapa Dek." Mbak Devitanya kelihatan bingung. "Maksudnya gimana ya Mas?" "Gini Dek, pocong itu normal ya kayak pocong-pocong pada umumnya. Tapi mukanya itu muka si Hamdan Dek." Mbak Devitanya langsung nyeletuk. "Alah, ngawur aja kamu Mas. Maksudnya Mas si Hamdan jahil gitu ngeprank kita. Lawang dia aja lagi di mantenan Mas. Ya nggak mungkin lah." "Dek, Mas nggak salah lihat, mukanya jelas banget. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan Mas emang salah lihat dan mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa." Akhirnya mereka berdua pun tidur. Singkat cerita, 3 atau 4 hari setelah kejadian itu, waktu Mas Rudi pulang kerja, grup WA ex teman-teman kerjanya tiba-tiba rame. Ada salah seorang temannya Mas Rudi yang memberikan kabar duka. Ya, kabar duka bahwa si Hamdan tuh meninggal karena kecelakaan. Mas Rudi pun kaget sore itu. Tadinya mau langsung berangkat nyelawat ke rumah duka, tapi kata Mbak Devita, besok pagi aja takut nyasar. Bener aja, keesokan harinya Mas Rudi dan Mbak Devita langsung menuju ke rumah duka, rumah mertuanya si Hamdan, karena kebetulan mereka tinggal sementara di sana. Bener aja, jenazah si Hamdan udah terbujur di ruang tengah dan ada beberapa temannya Mas Rudi yang membacakan surat Yasin sebelum dimandikan, dan proses pemakaman pun berjalan normal. Kasian banget si Hamdan, belum 1 minggu nikah, tapi udah gak ada umur, kata Mas Rudi. Setelah itu udah gak ada lagi kejadian aneh yang ia alami, dan Mas Rudi masih menyimpan kejadian aneh tersebut. Ya, dia baru cerita ke istrinya Mbak Devita dan membagikan cerita ini ke Radio Mistis. Mas Rudi pun juga sampai sekarang tidak mengerti kenapa dia bisa ngalamin hal begitu. Kurang lebih seperti itu cerita kiriman dari Mas Rudi dan Mbak Devita. Semua nama udah kita samarkan atas permintaan narasumber. Terima kasih buat Sobat Mistis yang udah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa saksikan Radio Mistis episode selanjutnya, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Gua Irsal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.